Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Fatimah dengan NPM akhir 147. Kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai obligasi atau bonds. Ada yang tahu gak sih apa itu obligasi? Obligasi atau bonds merupakan sebuah surat utang jangka panjang dengan kurun waktu yang telah ditentukan untuk pengembalian dana dengan pembayaran bunganya yang secara berkala. Selanjutnya ada peringkat obligasi, di mana peringkat obligasi ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten untuk membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Biasanya peringkat obligasi ini dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan. Berikut ini merupakan pemeringkatan dalam obligasi. AAA excellent, AA very good, A good, BB adequate, BB double C junk, dan D default. Jenis-jenis obligasi. Berdasarkan penerbitnya, ada obligasi pemerintah pusat, obligasi pemerintah daerah, obligasi BUMN, dan obligasi perusahaan swasta. Dan berdasarkan kupon, ada coupon bonds atau obligasi berbunga, dan zero coupon bonds atau obligasi tak berbunga. Ada pula jenis obligasi berdasarkan jenis kupon, yaitu yang pertama ada fixed rate bonds, di mana jenis obligasi ini memiliki penawaran obligasi dengan tingkat suku bunga yang bernilai tetap hingga waktu jatuh tempo surat utang tersebut tiba. Yang kedua ada floating rate bonds, di mana kupon yang ditawarkan oleh jenis obligasi ini bisa berubah nilainya tergantung dengan indeks pasar uang. Pada obligasi ini pula terdapat kupon batas minimal di dalamnya, yang berarti kupon yang pertama ditetapkan akan menjadi besaran kupon minimal yang berlaku sampai waktu jatuh tempo. Dan yang ketiga ada mixed rate bonds, di mana ini merupakan kombinasi dari obligasi dengan bunga tetap dan bunga mengembang. Lalu, apa sih keuntungan berinvestasi dalam obligasi? Berikut ini beberapa keuntungan yang bakal kamu dapat dari investasi obligasi. Walaupun potensi untung tidak sebesar saham, obligasi ini biasanya lebih relatif aman. Berikut ini merupakan beberapa keuntungannya. Yang pertama, mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli, di mana tingkat kupon atau nisbah ini biasanya lebih tinggi daripada bunga Bank Indonesia atau dari bi rate. Dan jadi jelas sekali keuntungan surat utang adalah lebih besar ketimbang deposito. Yang kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat imbal hasil sudah diperhitungkan pada awal investasi. Yang keempat, banyak pilihan seri efek bersifat utang yang bisa dipilih investor di pasar sekunder, yaitu efek yang dijual kembali oleh investor di BEI. Keuntungan yang kelima yaitu kupon obligasi memiliki nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Nah, jadi hal ini bisa bikin kamu memilih berinvestasi lewat surat utang karena keuntungannya maksimal. Nah, yang keenam, surat utang bisa kamu jadikan sebagai jaminan dan agunan, jadi kamu bisa gunakan untuk mengambil pinjaman ke bank atau beli saham di bursa efek. Nah, yang terakhir itu, jika kamu memiliki surat utang negara, hal itu sudah terjamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Nah, jadi sudah pasti akan dibayar kembali, ditambah dengan return ataupun dengan bunganya. Di balik banyaknya keuntungan yang bisa didapatkan, ternyata ada kemungkinan terjadinya beberapa resiko terhadap obligasi. Di antaranya, yang pertama, default risk, yaitu resiko yang hanya terjadi pada obligasi korporasi. Berbeda dari surat utang negara, obligasi korporasi tidak dijamin pemerintah. Nah, jadi sebagai seorang investor, kita harus menyadari resiko default atau gagal bayar seandainya perusahaan bangkrut. Yang kedua, liquidity risk, yaitu resiko yang terjadi terhadap obligasi swasta maupun pemerintah. Meski surat utang pemerintah lebih aman, bukan gak mungkin loh obligasinya kurang liquid atau susah untuk dijual kembali di pasar sekunder, karena biasanya jarang ada investor yang mau. Yang ketiga itu ada interest rate risk, yaitu resiko yang diakibatkan karena harga pasar obligasi turun
karena kenaikan suku bunga pasar. Beberapa karakteristik pada obligasi. Yang pertama, nilai pari atau nilai nominal merupakan nilai yang tertera pada kertas obligasi dan mewakili jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo atau maturity. Yang kedua, kupon atau tingkat bunga, coupon rate, yaitu jumlah bunga tetap yang harus dibayarkan setiap tahun oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Contoh perhitungannya yaitu per value 20.000 dengan bayar kupon 2.000 per tahun. Artinya, kupon yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait yaitu 2.000 per 20.000. Artinya 10%. Nah, yang ketiga itu ada maturity date atau jatuh tempo, yaitu tanggal di mana nilai pari harus dibayarkan. Harga obligasi yang diperdagangkan biasanya dinyatakan dengan angka tanpa persentase. Nah, contohnya itu, jika harga penutupan sebuah obligasi adalah 105, berarti obligasi itu diperdagangkan pada 105% dari nilai nominal atau nilai parinya. Harga suatu obligasi seringkali dipengaruhi karena tingkat suku bunga perbankan. Nah, terdapat 3 harga obligasi. Yang pertama yaitu at discount, di mana harga obligasi lebih kecil dibandingkan nilai pari atau nilai nominalnya. Yang kedua at premium, yaitu di mana harga obligasi lebih besar dibandingkan dengan nilai parinya. Yang ketiga ada at par, yaitu harga obligasi sebanding dengan nilai pari atau nilai nominalnya. Berdasarkan karakteristik obligasi, terdapat beberapa jenis pendapatan yang diperoleh dari pembelian obligasi. Menurut Raharjo tahun 2003, yang pertama, nominal yield atau coupon yield merupakan pendapatan kupon yang didasarkan pada nilai nominal obligasi. Nah, misalnya, dengan nilai obligasi sebesar 1 miliar serta tingkat kupon fixed rate sebesar 15%, maka akan memberikan pendapatan atau coupon yield sebesar 150 juta per tahun. Nah, besaran tingkat nominal yield ini tidak berubah sampai akhir jatuh tempo obligasi tersebut. Yang kedua, current yield merupakan pendapatan kupon yang didasarkan pada harga pasar obligasi tersebut. Nah, yang ketiga ada yield to maturity atau biasa disingkat dengan YTM, merupakan pendapatan tingkat suku bunga obligasi apabila investor pemegang obligasi tersebut sampai periode jatuh tempo. Berikut merupakan rumus yield to maturity, yaitu yield to maturity sama dengan pembayaran kupon untuk obligasi bunga setiap tahunnya ditambah dengan nilai pari dari obligasi dikurang dengan harga obligasi pada saat ini dibagi dengan jumlah tahun sampai jatuh tempo per nilai pari dari obligasi ditambah dengan harga obligasi pada saat ini per jumlah tahun sampai jatuh tempo. Sebagai contoh, misalkan Bu Santi membeli obligasi dengan nilai pari 200 juta rupiah. Dengan harga diskon sebesar 80%, maka harga tersebut menjadi 160 juta. Dengan masa jatuh tempo selama 5 tahun, lalu obligasi tersebut memberikan kupon tetap sebesar 16% per tahun dan akan dibayarkan setiap tahunnya. Lalu berapakah suku bunga yang diterima investor hingga jatuh tempo? Nah, suku bunga tersebut kan sama dengan YTM. Kita masukkan rumus YTM, lalu kita ketahui terlebih dahulu komponen-komponen dalam rumus tersebut, di mana kuponnya itu adalah 200 juta dikali 16% sama dengan 32 juta, lalu ada nilai pari 200 juta, harganya yaitu 160 juta dengan masa jatuh tempo yaitu 5 tahun. Masukkan komponen tersebut ke dalam rumus, maka nanti akan diperoleh sebesar 0,22 atau 22%. Jadi perolehan suku bunga Bu Santi pada saat jatuh tempo yaitu sebesar 22%. Demikian materi tentang obligasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.